Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kuburan Sumi. Cerita ini ditulis oleh Nazar Syarif. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di lain tempat, Mbak Yun dan anaknya Sapri sudah kembali ke rumah mereka. Kebahagiaan terpancar di wajah mereka karena lebih 2 bulan meninggalkan rumahnya. Rumah kayu yang sudah lapuk di sebagian dindingnya itu masih layak ditempati. Setelah menyapu, mengepel dan beres-beres, Mbok Yun membuka pintu belakang di dapurnya dan berniat membuang sampah. "Le, sini. Lihat di sana. Itu. Kayaknya ada orang deh. Itu dekat pohon asam berbaju putih. Tak samperin ya bentar." Mbok Yun mau ke sana. "Gak lihat aku, Bu. Nanti saja buang sampahnya. Gelap, Bu," ujar Sapri. "Sebentar saja kok. Tempat sampahnya dekat pohon itu. Sekalian tanyain itu orang. Mungkin kesasar," jawab Mbok Yun. "Hati-hati, Bu. Lihat-lihat jalan kalau ada ular," ujar Sapri. "Iya," jawab Mbok Yun. "Siapa sih? Kayak kenal. Kok gak ke depan saja itu orang?" gumam Mbok Yun sambil jalan. "Loh, sampean tosum. Ngapain nongol lagi? Alam kita sudah berbeda. Sudah ya, apapun yang di masa lalu sudah kumaafkan semuanya. Ikhlas. Balik. Yuk balik. Nanti jadi fitnah. Nanti anakku lihat. Jangan nongol lagi ya," ucap Mbok Yun. Setelah itu arwah Bu Sumi tersenyum, berada di atas tanah dan melayang hilang. Mbok Yun lekas balik ke rumah. "Siapa toh, Bu? Malam-malam di belakang?" tanya Sapri. "Bukan siapa-siapa. Hanya orang lewat saja," ucap Mbok Yun. Segera berlalu ke kamarnya. Dia pun mendoakan Bu Sumi semoga diampuni dosa-dosanya. Setiap manusia bertanggung jawab atas pilihan perbuatannya selama hidup. Sesudah kematian, hanya tersisa amal kebaikan saja yang jadi sangwa atau bekalnya menuju keabadian. Kalau tidak punya sangwa atau bekal, ya jelas menjadi orang yang merugi. Negeri keabadian selama-lamanya di sana. Rugi kalau masuk neraka. Terus arwah Bu Sumi bagaimana? Apakah doa-doa dan ampunan orang yang dizoliminya mampu memberikan keringanan hukuman Bu Sumi di sana? Wallahu a'lam. Selama beberapa waktu arwah Bu Sumi terus gentayangan. Tidak mencelakai ataupun menakuti, hanya pamitan saja. Belum usai teror arwah Bu Sumi yang menampakkan diri pada orang-orang, kini kembali dibuat heboh. Kuburan Bu Sumi meledak dengan bunyi nyaring seperti ledakan bom. Berbunyi sekali tetapi sangat nyaring mengagetkan warga sekitar yang rumahnya di sekitar pemakaman. Maklum letak pemakaman umum tersebut berada di tengah pemukiman penduduk.
Warga sekitar masing-masing pada menoleh bingung dan bertanya-tanya, hingga di antara mereka berinisiatif ke area pemakaman untuk memeriksa asal bunyi ledakan barusan. Alangkah terkejutnya warga melihat kuburan Bu Sumi yang sudah hancur penutup semen di atas makam. Tanah kuburannya sudah berserakan, seperti bekas dibongkar. Ditengoklah isi dalam lubang kuburan itu. Terlihat peti mati yang terbuka tengahnya. Di balik penutup peti mati yang hancur itu, nampak sosok jasad Bu Sumi yang melotot dengan mulut menganga lebar. Kulit wajahnya membiru dan menghitam, serta dikerubungi ulat dan cacing. Setiap warga yang mengintip pasti bergidik ngeri dan langsung menjauh. Jasad yang ditanam biasanya miring menghadap ke kanan. Entah kenapa jasad Bu Sumi lurus terlentang dengan kain yang terkoyak, menampakkan wajah seram dan rambut putih terburai. Para warga yang melihat isi kuburan itu langsung mundur, tetapi sebagian yang belum melihat masih penasaran. Hingga masing-masing melihat, mereka ketakutan kemudian menutup hidung. Bau tak sedap menguar begitu saja. Pak RT datang, kemudian memerintahkan warga agar tenang dan kondusif. Pak RT bersama warga menutup kuburan itu kembali dengan tanah yang berserakan dengan cepat. Setelah itu memberikan pesan pada warga yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon tetap tenang. Jangan ada yang memotret, apalagi membawa nama kampung ini. Kita sudahi. Cukup kita semua di sini yang tahu. Orang luar jangan sampai tahu, ucap Pak RT bijaksana. Para warga yang berkerumun perlahan membubarkan diri dengan bisik-bisik membicarakan kejadian itu. Anak Bu Sumi mendengar berita tersebut pun datang ke lokasi. Ia melihat gundukan kuburan ibunya yang tampak baru saja ditimbun kembali, meratapi nasib ibunya. Pak RT menepuk pundak Rahmat pelan. Semoga nak Rahmat sabar. Apapun yang terjadi, tetap doakan ibumu. Semoga beliau mendapat ampunannya. Kemudian Pak RT pamit duluan. Azan zuhur berkumandang. Rahmat masih di situ dengan bermandikan peluh karena panas yang terik. Sudah 1 jam lebih berjongkok di samping kuburan ibunya. Setelah mendoakan berulang kali, Rahmat pun pulang dengan perasaan campur aduk. Setelah sepi, tak seorang pun terlihat di sekitar pemakaman. Bebek dan ayam peliharaan warga sekitar tampak gaduh. Konon, hewan-hewan itu melihat dan mendengar apa yang tidak manusia ketahui. Pemakaman itu berada di samping jalan gang menuju rumah-rumah warga. Di samping kirinya dan di belakang pemakaman, seorang ibu muda berjalan dengan anak bayi di gendongannya. Tampak gelisah. Bayi itu menangis saat dibawa melalui gang samping pemakaman umum. Begitupun anak balita yang rumahnya menghadap pemakaman, menangis keras di teras rumah. Ibunya segera membawa masuk anak balitanya itu ke dalam. Seorang nenek pikun yang berada di belakang pemakaman itu berbicara sendiri. Biasanya banyak diam dan tidak menyambung diajak komunikasi. Mengatakan pada orang-orang bahwa dirinya nanti apabila mati tidak mau dikubur dekat kuburan baru di situ. Kuburan setan katanya. Aku nanti mati tidak mau dikubur di situ. Kuburan itu api. Isinya api. Orang di dalamnya dilahap api. Kasihan kuburan di sampingnya kepanasan. Siapa saja tolong usir kuburan itu. Itu isinya setan, bukan orang. Nenek Ija yang mengalami gangguan ingatan itu mendadak lancar berkata-kata. Nenek, ngomong sama siapa? Dan nenek bahas apa? Sulis, sang cucu yang masih kecil itu bertanya. Hati-hati. Kamu jangan ke sana. Kuburan itu isinya api. Ada setannya.
Ucap Neja lagi. Nek, Sulis jadi takut. Mama, nenek nakutin Sulis. Kata nenek, kuburan yang baru itu isinya api. Ada setan di situ. Sulis takut. Lapor Sulis pada ibunya, Nina. Sudah, ayo masuk. Main di dalam saja ya nak. Jangan gangguin nenek. Ajak Nina mengalihkan pembicaraan. Bilangin cucuku, jangan main ke kuburan. Nanti kesurupan, teriak Neja. Kuburan siapa ya itu? Dibilang setan yang bentuknya kayak orang. Ngerepotin orang lain saja. Sudah mati juga masih nyusahin. Wong edan, pasti banyak dosa. Matinya disiksa. Neja ngomong sendiri, komat kamit mulutnya. Tiba-tiba Neatun tetangganya melintas di depan teras Neja. Loh, Ija, ngomong apa kamu? Kayak orang lupa ya. Sini tak kasih tahu. Tuh, itu kuburan si Sumi. Dulu kamu pernah berkelahi sama dia di depan warung Mbok Iya. Neatun datang langsung ngobrol. Nenek-nenek yang sama tuanya dengan Neja. Sumi Atun ya. Aku ingat, dia orang jahat. Sumi pernah mendorongku waktu itu. Aku menghalangi jalannya. Dia jahat sedari muda. Ternyata tuanya mati juga. Neja masih mengingatnya. Kemudian tertawa terbahak-bahak. Loh, itu kan sudah lama sekali. Waktu kamu sama si Sumi masih berteman. Setelah itu kalian malah musuhan, sahut Neatun. Kasihan dia, Cah. Menurut orang sini, dia jadi rentenir. Dengar-dengar matinya susah. Neatun keceplosan. Wajahnya begini. Neatun memperagakan mata melotot dan mulut menganga lebar. Neja malah tertawa lagi. Mampus kau Sumi. Kau pantas dimakan api. Neja mulai kambuh. Wong edan. Orang mati kok diketawain. Neatun kesal Neja malah kambuh kumatnya. Tidak bisa diajak ngobrol lagi. Dia pun beranjak pulang. Singkat cerita, panas yang terik segera berganti dengan sejuknya angin senja. Cuaca sedikit mendung. Ditambah hembusan angin membuat pohon pisang meliuk-liuk bergerak di pinggir pemakaman. Pohon kelapa, daunnya melambai-lambai. Beberapa kawanan burung berterbangan hinggap di pepohonan. Senja berwarna kelabu. Suara burung kakak dan burung hantu mulai terdengar. Tak kelihatan satupun warga sekitar di jalanan. Suara kaset orang mengaji yang diputar dari sebelah masjid di tengah kota terdengar jauh sampai ke sini, menandakan waktu maghrib hampir tiba. Para warga di sekitar pemakaman sudah sedari sore menutup pintu dan jendela. Maghrib itu banyak yang malas keluar rumah, meski dengan tujuan beribadah. Iblis bertepuk tangan. Orang-orang mengabaikan perintah agama. Banyak yang bersembunyi di dalam kamar atau di dapur rumahnya. Adanya hantu atau tidak, sebenarnya tidak membawa banyak pengaruh. Kemalasanlah yang utama, dan itu lebih berbahaya dari sekedar bertemu hantu. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Tinggallah amal yang menentukan setelah kematian. Amalan diakhiri hidup seseorang. Karena kehidupan di alam kubur juga ditentukan oleh amalan terakhirnya.
Apakah dia orang yang istiqomah dalam kebaikan? Kalau dia seorang pendosa, apakah sempat bertaubat di penghujung hidupnya? Cukuplah mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu agar tidak terulang. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Maghrib pun berlalu. Hari sudah gelap. Lolongan anjing liar mulai terdengar. Warga di kampung, khususnya dekat pemakaman, makin meringkuk di dalam rumah. Anak-anak ditidurkan lebih cepat. Orang-orang tua membaca doa demi keselamatan dan dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Cek, tiba-tiba turun hujan gerimis, disertai sambaran kilat dan gemuruh guntur, seirama dengan lolongan anjing dan ayam yang berkokok, semakin mencekam suasana malam hari. Konon, jika ada suara lolongan anjing itu menandakan dia melihat apa yang biasanya tidak dapat dilihat oleh manusia. Anjing ketakutan hingga dia menangis. Menggema suara tanpa wujud. Warga sekitar mengintip di celah-celah rumah mereka, mencari sosok seperti apa yang tertawa cekikikan barusan. Setelah terdengar suara cekikikan tanpa wujud, suasana hening beberapa saat. Kemudian malam itu hujan deras selepas Isya. Hingga tengah malam baru teduh. Suara lolongan anjing kembali terdengar, membuat anak-anak terbangun dan menangis. Beberapa rumah menjadi gaduh. Orang tua si anak berusaha menenangkan anaknya. Mereka juga dikejutkan dengan ketukan dan kedoran di pintu rumahnya. Ada banyak rumah di sekitar pemakaman yang pintunya diketuk. Sulis, cucu Neija juga menangis. Apalagi mendengar pintu rumah mereka diketuk padahal sudah tengah malam. Jangan dibukakan pintu. Jangan mengintip. Kalian akan menyesalinya. Neija keluar dari kamarnya dengan tertatih, berjalan sembari berpegangan pada dinding. Siapa tahu tetangga yang mengetuk, Mak, jawab Nina. Saya lihat dulu di kaca, ujarnya. Gak nurut. Sudah dibilangin, jangan mengintip. Itu setan yang ketuk pintu, teriak Neija. Mak, itu temannya Mak datang. Dia pakai baju putih, mukanya pucat sekali. Tapi kok gitu ya, matanya melotot, jawab Nina. Itu setan. Dasar bodoh, Neija emosi. Setan kok kayak orang, tapi mukanya serem, Mak, saut Nina. Itu setan bodoh. Ngeyel, nanti anakmu kena sawan. Cepat bawa ke kamarnya, Neija marah. Nina pun segera membawa anaknya ke kamar. Neija duduk di kursinya sambil membaca doa dan mengetik biji tasbih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La takhudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la yahudu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Pergi kau. Pergi. Jangan ganggu anak cucuku. Cukup aku yang kau sakiti. Neija mengusir setan itu. Neija melanjutkan doanya serta mengetik biji tasbih sambil qomat kamit hingga suara ketukan itu hilang. Malam itu terasa panjang hingga Neija tertidur di kursi. Menjelang subuh dibangunkan oleh anaknya. Mak,
kenapa tidur di sini?" kata Nina. Mana setannya?" tanya Naijah. "Ini sudah dekat subuh loh, Mak. Katanya harus dibangunin sebelum subuh," kata Nina. "Oh iya, tadi malam kok kayak ketemu setan ya? Apa aku barusan mimpi?" Naijah kebingungan. "Sudah lama, ayo Nina bantu ke kamar mandi." Dituntunlah Naijah untuk buang air dan berwudu. Subuh waktu yang singkat, dari yang gelap dengan cepat menjadi terang. Cahaya kuning bersinar di ufuk timur, menandakan awal hari ini dengan pagi yang cerah. "Nek, tadi malam ada hantu ya? Yang ketuk pintu tadi malam hantu ya, Nek?" tanya Sulis dengan polosnya. "Hati-hati, nanti hantunya ngikutin kamu. Kita akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Camkan itu," kata Naijah dengan ekspresi berubah-ubah. Nenek ngomong apa? Sulis takut. Mama, Nenek bilang hantunya ngikutin Sulis. Sulis gak mau, Ma." Sulis menangis. "Enggak, Nak. Sulis kan selalu baca doa. Jadi hantunya gak ngikutin. Sulis mainnya di kamar saja ya, Nak. Jangan gangguin Nenek," kata Nina, ibunya Sulis. Singkat cerita, pagi itu di kediaman mendiang Bu Sumi, Rahmat dan istrinya sedang beres-beres rumah peninggalan ibunya. Rumah yang panjang ke belakang dengan banyak barang furnitur dan hiasan dinding, seperti rumah orang kaya di kampung pada umumnya. Jarang bertingkat, tetapi rumahnya besar dan halamannya luas. Rahmat pun heran pada mendiang ibunya. Meski berkecukupan dengan rumah yang mewah dan punya aset lahan pertanian, tetapi malah merambah usaha penggandaan uang. Berada di jalan yang salah, hanya karena kehilangan arah tujuan hidup. Di kamar mendiang ibunya, Rahmat menemukan 2 buah peti yang berisi kumpulan emas dan uang. Ditemukan saat membereskan barang-barang di bawah ranjang ibunya. Di dalam lemari juga ditemukan surat menyurat mengenai kepemilikan beberapa aset, seperti tanah dan bangunan, juga perhiasan yang sering dipakai ibunya. Hal itu membuat Rahmat dan istrinya bingung. Kekayaan yang ditinggalkan ibunya itu sungguh banyak. Selama ini memang terkenal pelit pada orang, bahkan tidak punya asisten rumah tangga. Hanya mempekerjakan seorang tetangga, itu pun untuk bagian luar rumah saja dengan upah yang ala kadarnya. Di rumah besar itu, hanya mendiang ibunya seorang diri. Belum lagi lahan pertanian 2 hektar yang dikerjakan orang. Mendiang ibunya selalu mendapatkan bagian beras, sehingga dia tidak pernah beli beras, bahkan berlebih. Rahmat menemukan gudang penyimpanan beras yang penuh di bagian belakang rumahnya. Sebagian beras sudah rusak, sebagian lagi masih bagus. Hal ini tidak pernah diketahuinya karena sibuk bekerja di kota. Mendiang ibunya memang agak tertutup, padahal kekayaan lebih dari cukup. Naik haji pun bisa kalau dia menginginkannya, tetapi hatinya belum terketuk kala itu. Kalau memandang dunia, harusnya pandanglah pada orang yang di bawah kita. Niscaya akan menjadi orang yang selalu bersyukur. Harta yang disyukuri tentu membawa keberkahan. Menjelang siang, Rahmat pergi ke lahan pertanian. Di sana banyak sekali kebetulan sedang musim tanam. Rahmat menemukan keanehan di mana para warga sekitar yang kebanyakan petani itu sedang berbisik-bisik. Dia pun bertanya pada salah seorang dari mereka. "Sepertinya sedang ada masalah ya ibu-ibu. Maaf saya bertanya, karena heran saja," tanya Rahmat pada kumpulan ibu-ibu di pinggir sawah. "Oh tidak,
Tidak apa-apa kok Pak Rahmat. Kami sedang membicarakan keperluan ibu-ibu saja. Saut seorang ibu yang ditanya. Oh, saya minta maaf ibu-ibu. Mari. Rahmat berlalu. Seorang petani sepuh yang duduk di pondok tepi sawah melambaikan tangan, memanggil Rahmat agar mendekat. Permisi Mbok, ada apa ya? Tanya Rahmat. Ayo sini, kesini dulu. Ada hal penting. Mbok kasih tahu ya nak. Jangan kaget ya. Sebenarnya ada hal penting yang harus kamu ketahui. Orang-orang sini pada mengeluh. Itu arwah ibumu mengetuk pintu-pintu rumah warga. Cuma mereka nggak ngomong langsung. Sebaiknya sampai adakan pengajian buat almarhumah ibumu. Nasihat Mbok Minah. Kemarin juga diadakan pengajian, Mbok. Apa perlu diadakan lagi? Tanya Rahmat. Sebaiknya sampean adakan lagi. Sekalian tolak bala. Selamatan kampung. Undang lebih banyak orang. Biar banyak yang mendoakan ya nak. Kasihan ibumu. Saran Mbok Minah. Baik Mbok. Sore ini diadakan pengajian lagi. Mbok ajak ya semua petani di sini. Pinta Rahmat. Nggih, saya sampaikan. Terima kasih ya nak undangannya. Ucap Mbok Minah. Rahmat pun segera pulang, memberitahu keluarga besarnya dan para tetangga. Kemudian memesan makanan dan menyiapkan rumah serta mengundang semua orang termasuk para santri. Pengajian akan diadakan pada sore hari pada asar. Sebagian undangan sudah dimulai berdatangan sebelum asar. Untuk makanan nasi sudah dipesan. Para tetangga bergotong royong membuat makanan tambahan untuk tolak bala dan selamatan kampung. Mereka membuat bubur merah dan bubur putih, serta kolak pisang. Rahmat dan istrinya sudah bersiap di rumah. Menjelang siang sudah digelar karpet. Minuman praktis serta cemilan siap saji. Para tetangga bergotong royong membuat makanan tambahan. Juga sudah selesai sebelum pengajian. Selepas asar, datanglah para undangan yang mana dihadiri oleh para alim ulama, para santri, tokoh masyarakat, kerabat, tetangga dan warga seluruhnya yang banyak berkenan hadir. Pengajian dipimpin oleh Ustadz Sirojul Munir. Diawali dengan pembacaan surat Yasin, tahlil, zikiran. Kemudian dilanjutkan pembacaan doa-doa penolak bala dan keselamatan oleh Kiai Haji Sulaiman. Acara berlangsung hikmat. Doa-doa yang dibacakan alim ulama dan santri diaminkan oleh seluruh yang hadir. Kemudian dilanjutkan dengan makan bubur merah bubur putih. Sebelum maghrib sudah selesai semua hadirin pulang. Tidak banyak yang dibereskan karena hadirin hanya makan bubur dalam wadah plastik. Sebagian makan dan sebagian membawa pulang. Begitu juga dengan makanan utamanya yaitu nasi kotak yang dibagikan ke masing-masing hadirin dan dibawa pulang. Saat maghrib tiba, para warga sudah tidak terlihat lagi di luar rumah pun. Di jalan tampak lengang. Karena hanya jalan kampung, bukan jalan utama menuju masjid dan pesantren. Selepas maghrib, sunyi sepi hanya terdengar suara jangkrik, burung hantu dan kodok. Para warga masing-masing dalam rumah tampak lega. Pengajian membawa dampak positif dan keberanian untuk tidak takut pada setan. Hanya saja para warga masih enggan keluar rumah. Keesokan harinya, Rahmat dan istrinya serta anaknya berkunjung ke panti asuhan. Mereka menyumbang sebagian harta mendiang Bu Sumi untuk kebaikan almarhum. Mohon diterima sumbangan dari kami ya Pak, berupa sedikit uang untuk membantu keperluan anak-anak panti. Mohon doakan almarhumah ibu saya, pinta Rahmat pada bapak pengelola panti. Njih Mas, alhamdulillah. Terima kasih banyak bantuan ini. Sungguh banyak uang ini
Kami betul-betul terbantu untuk anak-anak panti. Kami doakan semoga almarhumah ibu sampean diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya. Semoga sampean sekeluarga tabah dan ikhlas. Terima kasih sekali lagi, ucap bapak itu terharu. Selepas zuhur, Rahmat beserta istri dan anaknya mengunjungi warga duafa atau orang-orang yang kurang mampu di kampung, memberikan uang santunan kepada mereka untuk kebaikan almarhumah ibunya. Nek, ini kami mau berbagi sedikit rezeki. Tidak banyak, mohon diterima mbok. Ini ada buat sampean juga. Rahmat sekeluarga mengunjungi rumah-rumah warga kurang mampu di kampung Telaga Hanyar, meminta doa mereka untuk kebaikan almarhumah ibunya. Dan di sore harinya, dengan mobil bak terbuka, Rahmat sekeluarga mengunjungi pondok pesantren terdekat. Mereka menyumbang sejumlah uang, berkarung-karung beras dan beberapa kotak mie serta makanan kue-kue kering untuk para santri. Mohon diterima ya Kiai, kami mau berbagi. Ini dari kami sekeluarga untuk keperluan para guru dan anak-anak santri. Kami mohon doanya Kiai untuk kebaikan almarhumah ibu saya, pinta Rahmat. Insya Allah kami selalu mendoakan. Saya ajak seluruh santri untuk mendoakan kebaikan untuk almarhumah ibu sampean. Semoga diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya. Nah Rahmat sekeluarga juga jangan lupa doakan terus almarhumah ibunya ya. Alhamdulillah bantuan kalian sekeluarga ini luar biasa banyak. Sangat bermanfaat lagi kelancaran kegiatan pondok dan anak-anak santri. Semoga sampean sekeluarga ikhlas ya, Nak Rahmat. Diberikan ketabahan, kesehatan dan kemudahan rezeki, tutur Kiai Hasan menenangkan. Amin, amin, ya robbal alamin, ucap Rahmat dan istrinya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.